4406. Tolong bangkit. Saya memiliki hubungan yang mendalam dengan ras roh, jadi membantu Anda adalah bagian dari tugas saya. Long Chen memegangi yang lebih tua, tidak membiarkannya berlutut. Pemimpin ras Hao Feng, bagaimana situasinya? Apakah situasi kita baik atau buruk? Tanya Bali. Kami diserang beberapa kali. Ketika kami berpisah dengan Sein, kami memiliki lebih dari 40.000 orang. Tapi sekarang, Hao Feng menggelengkan kepalanya dengan sedih, menunjukkan kenyataan nyata dari situasi mereka karena jumlah mereka telah berkurang dari 40.000 menjadi hanya beberapa ratus. Oh iya, bagaimana kamu bisa bertemu dengan pahlawan ini? Tanya Hao Feng. Bali langsung merasa malu, tapi dia tidak berbohong dan menceritakan bagaimana hal itu memprovokasi Long Chen dan segalanya setelahnya. Mendengar ini, Hao Feng terdiam dan merenungkan pergantian nasib yang tidak biasa. Ini adalah kasus mengambil untung dari bencana. Pemimpin ras Hao Feng, Tuan telah setuju untuk membantu kami. Bawa kami ke Sein, desak Bali. Itu. Hao Feng ragu-ragu. Jelas sekali, lokasi Sein itu adalah topik yang sensitif. Jika Long Chen mempunyai niat buruk terhadap Sein mereka, itu akan menimbulkan masalah. Pada saat ini, fluktuasi spiritual Bali meningkat karena ia menggunakan metode rahasia untuk berkomunikasi dengan rakyatnya. Tatapan Hao Feng tiba-tiba beralih ke bangau kecil yang tertidur di punggung Long Chen. Saya minta maaf. Saya menilai seorang pahlawan sebagai orang yang picik. Long Chen tersenyum dan tidak mempermasalahkan hal ini. Tidak apa-apa untuk berhati-hati terhadap sesuatu yang krusial ini. Ini sepenuhnya bisa dimengerti. Terima kasih banyak. Saya akan membawa Anda menemui Sein sekarang, kata Hao Feng. Dia ragu-ragu sebelumnya, tapi setelah Bali memberitahunya tentang identitas bangau kecil, dia langsung lengah. Haruskah kita istirahat dulu di sini? Kita perlu waktu untuk memulihkan diri dari pertempuran terakhir, kata seorang pakar abadi. Baru saja melalui pertempuran besar, banyak dari mereka yang mengalami luka serius. Bahkan para ahli abadi perlu istirahat sebentar. Bertahanlah untuk saat ini. Di medan perang, hanya sekejap yang diperlukan agar segalanya berubah. Tidak ada yang tahu hal tak terduga apa yang akan terjadi pada detik berikutnya. Semakin cepat kita melihat Sein, semakin baik, kata Long Chen. Hao Feng mengangguk. Itu juga yang dia pikirkan. Akibatnya, orang-orang yang terluka hanya bisa menahan rasa sakit dan lari. Long Chen menyuruh Bali membagikan beberapa pil obat kepada yang terluka untuk memulihkan energi mereka. Setelah meminum pil ini, mereka merasa segar kembali dan memandang Long Chen dengan pendapat baru. Senior Long Chen, apakah kamu sebenarnya seorang ahli alkimia? Tanya Hao Feng sambil memimpin jalan. Senior, panggil saja aku Long Chen. Saya tidak akan berani menyebut diri saya seorang master karena saya hanya mencoba-coba saja, kata Long Chen. Hao Feng jauh lebih tua darinya, jadi Long Chen secara alami merasa tidak wajar dipanggil senior olehnya. Apa yang Long Chen tidak ketahui adalah bahwa para ahli roh bumi ini baru saja tiba di dunia manusia ini, sehingga mereka tidak terbiasa dengan cara umat manusia menyapa satu sama lain. Yang mereka tahu hanyalah orang-orang di sini memanggil orang yang kuat dengan panggilan senior. Pemimpin ras Hao Feng, jika semua orang bisa menahannya, kita harus mempercepatnya. Saya punya firasat buruk, kata Long Chen. Baiklah. Hao Feng juga sangat mengkhawatirkan Sein mereka. Lagi pula, ketika mereka berpisah, pihak mereka nyaris tidak mampu menarik beberapa musuh mereka. Karena gagal mengalihkan musuh-musuh mereka, dia tidak tahu bagaimana nasib Sein mereka saat ini. Saat Hao Feng memimpin, dia berulang kali berhenti dan mengeluarkan setetes darah, menggunakannya sebagai panduan. Setelah berhenti 5 kali, darah esensinya berubah menjadi anak panah yang menunjuk dengan kuat ke satu arah. Selanjutnya, ia mulai bergetar hebat. Tidak baik, Sein terluka. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Ekspresi Hao Feng berubah. Aku akan pergi dengan Bali dulu. Mendengar ini, Long Chen langsung melebarkan sayap kunpengnya, dan Bali melompat ke bahunya. Dengan gemuruh, Long Chen langsung menghilang. Cepat, silakan saja. Tolong selamatkan Sein kami, teriak Hao Feng. Mereka semua bergegas mengejar Long Chen secepat mungkin. Sayap Long Chen merobek kehampaan saat ia terbang seperti kilat. Dia menyebarkan perasaan surgawi sejauh mungkin. Tanpa Hao Feng yang memimpin, Long Chen hanya bisa menuju ke arah umum. Masalahnya adalah Sein itu juga bergerak, jadi Long Chen takut dia akan melewatinya. Langit dan bumi berputar di sekitar Long Chen saat dia melesat maju dengan kecepatan maksimumnya. Bali sangat gugup saat ini. Di sini, Long Chen terbang selama beberapa waktu sebelum dia merasakan beberapa fluktuasi lemah dari pertempuran. Saat dia mendekat, dia merasakan aura para ahli dan melihat ruang yang hancur di depan, dengan cahaya surgawi memenuhi langit. Merobek ruang angkasa, dia kemudian tiba di medan perang yang dipenuhi ahli yang tak terhitung jumlahnya. Di kawasan ini, bumi sudah terkoyak dan kekosongannya berlubang. Ada mayat di mana-mana.
Dalam sekejap mata, angin astral yang menakutkan menimbulkan gelombang bumi, dan banyak ahli dikirim terbang ke arahnya. Itu adalah aura Sein. Di depan, teriak Bali. Long Chen juga bisa merasakan aura seorang suci tanpa perlu mengingatnya. Namun, itu berbeda dari monster berambut merah, yang sepertinya tertekan oleh suatu kekuatan. Boom! Pada saat ini, seberkas cahaya pelangi melesat di udara dan membuat ratusan ahli abadi terbang. Akhirnya, Long Chen melihat seorang wanita memegang busur warna-warni, dengan permata ungu tertanam di dahinya. Dia tampak berusia akhir 20-an dan mengenakan gaun hijau zamrud. Namun, lengannya telanjang, memperlihatkan luka mengerikan yang menodai bagian atas gaunnya dengan darah. Busurnya bersinar dengan cahaya yang lebih terang dari matahari saat dia menggunakan kemampuan surgawi yang tidak diketahui untuk mengirim ratusan ahli abadi terbang. Namun, setelah serangan ini, wajahnya langsung memucat. Suatu kekuatan sepertinya telah menyerang tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan cahayanya. Sein yang hebat, Bali menjerit menyayat hati. Wanita ini adalah dewa pelindung ras roh bumi mereka. Sein apa? Hari ini, saya, Zhao Qingyu, akan membunuh seorang suci. Saat itu, sebuah suara arogan terdengar. Tidak ada yang bisa melihat pembicaranya, tapi sebuah tangan besar langsung terulur ke arah wanita itu. Melihat ledakan ki darah yang luar biasa, Long Chen terlonjak kaget. Dia belum pernah melihat blood ki yang begitu menakutkan sebelumnya. Dibandingkan dengan itu, ki abadi dari para ahli ini tidak berharga. Kamu ingin membunuh Sein. Kalau begitu aku akan menyeretmu bersamaku. Wanita itu mengatupkan giginya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan menyentuh permata di dahinya. Tidak, Bali menjerit kaget, mengetahui bahwa jika dia menggunakan kekuatan batu permata itu, dia juga akan mati. Mati bersama sampah seperti itu tidak ada gunanya. Biarkan aku menghadapinya. Saat Long Chen muncul di depan wanita itu, sebuah tangan yang ditutupi sisik naga emas bertemu dengan tangan yang dipenuhi dengan ki darah yang menakutkan. 4407. Boom! Dua tangan besar saling beradu di udara, menyerupai bintang jatuh yang saling bertabrakan. Dampak ini menyebabkan seluruh dunia sejenak berubah antara hitam dan putih. Setelah ledakan besar ki darah, keduanya terdorong mundur. Long Chen bisa merasakan ki darahnya berputar dengan keras di dalam dirinya. Aura ras naga, apakah kamu seekor naga? Teriakan dingin terdengar dari sisi lain. Kehadiran Long Chen jelas mengejutkannya. Tidak, kamu hanyalah manusia rendahan. Setelah itu, gelombang ki meledak, mengubah kehampaan, dan sesosok tubuh muncul. Berbalut jubah hitam dengan dua tanduk di atas kepala dan sisik menutupi tubuhnya, pria ini terlihat sangat mengintimidasi. Dia bertubuh tinggi dan berotot, dengan ki darah yang luar biasa. Petir tampak menyambar matanya setiap kali berkedip. Dalam pertemuan pertama mereka, Long Chen terlempar ke belakang dalam jarak yang sangat jauh, sementara pria ini hanya terlempar ke belakang 3 langkah. Tampaknya yang terakhir lebih unggul untuk saat ini. Manusia kecil, beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Apakah menurutmu menyerap sedikit darah esensi ras naga akan membuatmu tak tersentuh? Sedikit kekuatan nagamu tidak berarti apa-apa di mataku. Kamu pasti lelah hidup, ucap ahli bertanduk itu dengan dingin. Fakta bahwa Long Chen tiba-tiba muncul dan memblokir serangan ahli bertanduk ini mengejutkan sebagian besar ahli abadi di bidang ini. Mereka berjuang untuk memahami bagaimana manusia dapat mencegat serangan hebat tersebut. Mungkin orang lain tidak mengetahuinya, tapi mereka sangat menyadari betapa menakutkannya makhluk hidup bertanduk ini. Tidakkah menurutmu ini terlalu dini untuk mengatakan hal seperti itu? Long Chen mengayunkan lengannya yang kesemutan, menunjukkan senyuman aneh. Betapa tak terduga bertemu seseorang dari ras naga hitam di sini. Tidak heran kamu memiliki kekuatan seperti itu. Benar-benar tidak terduga. Tanduk makhluk hidup bertanduk ini sebenarnya adalah tanduk naga, simbol kekuatan tertinggi. Namun, naga hitam ini bukan berasal dari ras naga jahat gelap atau ras naga barbar gelap, karena auranya jelas berbeda dari aura penguasa istana. Meski begitu, kekuatan yang dia pancarkan masih mencengangkan. Untuk beberapa alasan, setelah satu pukulan itu, Long Chen merasakan urat naganya menegang saat gelombang besar darah naga mengalir melaluinya. Dalam sekejap, Long Chen menyadari bahwa segala sesuatu mengenai ras naga sangatlah membanggakan, terutama darah naganya, yang berasal dari ahli naga misterius. Aura ahli naga hitam ini menstimulasi kekuatan naga laten di dalam Long Chen. Darah inti naga sejati. Sangat menarik, menyerap darah esensi Anda akan sangat bermanfaat bagi saya. Kamu benar-benar kurang beruntung hari ini, ejek makhluk hidup bertanduk itu, mulutnya membentuk senyuman sinis, memperlihatkan serangkaian gigi tajam. Teman umat manusia, kamu bukan tandingannya. Kamu harus pergi. Kami tidak mengenal satu sama lain, jadi kamu tidak perlu kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Dengan tenang kata wanita di belakang Long Chen, suaranya tak tergoyahkan bahkan dalam menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Dia tahu betapa kuatnya ahli naga hitam ini.
Di seluruh medan perang ini, dia menonjol sebagai ahli paling kuat yang mampu mengancam nyawanya. Di dunia roh esoterik, dia bisa membunuhnya dengan tamparan biasa, tetapi di tempat ini, wilayahnya ditekan oleh Tao Surgawi, menurunkannya dari Sein menjadi abadi. Terlebih lagi, pertempuran tanpa henti selama beberapa hari terakhir telah berdampak buruk pada dirinya, membuatnya terluka parah. Oleh karena itu, ketika orang menakutkan ini muncul, dia langsung kehilangan harapan. Yang tersisa hanyalah dia menyeret jenius surgawi yang tak tertandingi ini bersamanya. Untungnya, Long Chen tiba tepat waktu sebelum hal itu terjadi. Sein, Tuan sangat kuat. Dia pasti bisa membantu kita, seru Bali saat ia mendekati Sein, melayang di depannya seolah itu akan melindunginya dengan segala cara. Senior, serahkan orang ini padaku. Bisakah kamu menangani sisanya? Tanya Long Chen. Kamu harus tahu, dia. Tidak penting siapa dia. Selama dia berada di alam World King, dia pasti akan mati di tanganku, kata Long Chen acuh tak acuh. Pupil mata wanita itu menyusut sedikit. Kata-kata Long Chen membawa keyakinan yang membuatnya tidak mungkin meragukannya. Apakah lukaku begitu parah hingga persepsiku hilang? Wanita itu bergumam. Terlepas dari keputusasaan yang menetap di hatinya, kehadiran Long Chen entah bagaimana menyalakan api harapan dalam dirinya. Keinginannya untuk bertarung kembali muncul, meski secara bertahap. Baiklah, aku, Yeling, bersedia bertarung bersamamu. Setelah mengatakan itu, dia menarik napas dalam-dalam. Batu permata di dahinya kemudian menyala, dan aura putus asanya pulih dengan cepat. Dia awalnya berencana meledakkan batu permata ini untuk menyeret ahli naga hitam itu bersamanya. Tapi sekarang, dia menggunakan metode yang lebih lembut untuk mengeluarkan kekuatan batu permata itu. Sepertinya dia menaruh harapannya pada Long Chen. Jika Long Chen gagal, mengingat dia telah menghabiskan kekuatan batu permata itu, mungkin dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk bunuh diri ketika saatnya tiba. Namun, untuk beberapa alasan, dia bersedia memasang semua taruhannya pada Long Chen. Hahaha, pakar naga itu tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Yah, seseorang yang bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dariku ingin melawanku, dan wanita bodoh dari ras roh bumi juga bersedia mempercayaimu. Hahaha, apakah dunia ini sudah gila? Meski tertawa, suaranya penuh amarah. Kata-kata Long Chen jelas memprovokasi dia. Ki hitam muncul di belakangnya, menjerumuskan dunia ini ke dalam kegelapan. Tidak, aku tidak akan memblokirmu. Aku akan membunuhmu, jawab Long Chen. Long Chen menjabat tangannya sedikit lagi sampai mati rasa itu hilang. Dia kemudian menambahkan, atau mungkin orang yang ingin membunuhmu bukanlah aku, tapi kehendak darah naga di dalam diriku. Maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup hari ini. Hahaha, kamu benar-benar mencoba membuatku tertawa sampai mati, ahli naga itu tertawa terbahak-bahak. Mungkin sepanjang hidupnya, tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti ini kepadanya. Jika Anda mati tertawa, itu bukanlah cara mati yang buruk. Setidaknya, Anda tidak akan merasakan sakit dan ketakutan. Itu bisa dianggap sebagai semacam pelepasan, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Long Chen hanya berencana memblokir orang ini, bukan membunuhnya. Lagi pula, dia masih belum tahu banyak tentang ras roh bumi, jadi dia tidak ingin membunuh orang demi mereka. Namun, darah naga dalam dirinya mulai melonjak, dan keinginan jauh di dalam jiwanya mulai mempengaruhi dirinya. Dalam hitungan detik, Long Chen tahu bahwa ahli naga hitam ini kemungkinan besar menyimpan dendam mendalam terhadap ras naga sejati. Setelah mewarisi kemauan ahli naga, Long Chen juga mendapatkan permusuhan dari ras naga sejati. Tekadnya mewujudkan keinginan ahli naga. Bagaimanapun, ahli naga telah sangat membantu Long Chen, menyelamatkan nyawanya berkali-kali dan bahkan menyelamatkan semua makhluk hidup di benua surga bela diri. Long Chen tidak akan menentang keinginannya. Berdasarkan ini, Long Chen memutuskan bahwa dia harus membunuh naga hitam ini. Itu semacam tanggung jawab baginya. Manusia bodoh, kamu akan membayar harga atas kebodohanmu. Begitu aku membunuhmu, aku akan memusnahkan seluruh sekte dan keluargamu, raung ahli naga. Sepertinya kamu tidak akan memiliki kesempatan itu, kata Long Chen acuh tak acuh. Mati, ahli naga itu meraung dan bersiap menyerang. Tunggu sebentar, kata Long Chen tiba-tiba. Apa? Menyesal sekarang sudah terlambat, ejek sang ahli naga. Namun, hal itu terhenti sejenak. Bali, bantu aku menjaga adik perempuanku. Long Chen kemudian dengan hati-hati menyerahkan bangau kecil yang tertidur itu kepada Bali. Tuan, jangan khawatir. Saya bersumpah tidak ada yang akan menyakiti nona muda, kata Bali sambil mundur bersama bangau kecil. Baiklah, datang. Biarkan aku melihat apakah tinjumu sekuat mulutmu. Setelah mengirim Little Crane, Long Chen menoleh ke ahli naga. Tatapannya langsung berubah dingin. 4408. Huff, manusia kecil juga berani berbicara sombong. Setelah menghancurkanmu, aku akan membantai sisa rasmu yang menyedihkan.
Aku ingin tahu keluarga mana yang berhasil membesarkan hal bodoh seperti itu, teriak ahli naga itu. Setelah itu, dia menginjak tanah dan melepaskan pukulan ke kekosongan. Dia berada ratusan mil jauhnya dari Long Chen, namun saat dia menyerang, dia sepertinya berteleportasi tepat di depan Long Chen. Tinjunya menyerupai besi hitam bersisik. Saat diluncurkan, semacam suara robekan luar angkasa mengguncang gendang telinga orang. Pukulan ini, yang sepenuhnya didasarkan pada kekuatan fisik, tampak lebih menakutkan daripada seni magis dan kemampuan surgawi manapun yang pernah mereka lihat. Bahkan Tao surgawi akan runtuh di depannya. Kalau begitu biarkan aku melihat ras seperti apa kamu hingga berani bersikap sombong di depan bos Long San. Long Chen mendengus dan melepaskan tinju bersisik emas. Boom! Tinju emas dan tinju hitam bertabrakan, melepaskan ledakan yang mengguncang daratan. Saat berikutnya, Long Chen dan ahli naga bergoyang dan mundur selangkah. Riak kemudian muncul, menyingkirkan 10.000 dao. Keduanya hanya berdiri di tengah riak, tampak sangat liar dan mendominasi. Kekuatan yang luar biasa. Melihat Long Chen bertarung secara seimbang melawan ahli naga, Ye Ling terkejut dan kemudian bangkit kembali. Seperti yang diharapkan, karena wilayahnya ditekan dan kondisinya lemah, indranya tidak aktif dan tidak dapat menilai kekuatan Long Chen secara akurat. Namun dalam kasus ini, dia meremehkannya. Kamu menahan diri sebelumnya. Pakar naga itu menatap Long Chen dengan marah. Long Chen sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak terlalu, aku hanya tidak ingin membangunkan adik perempuanku. Karena kamu memiliki aura dunia bawah, kamu pastilah naga bawah tanah yang gelap. Tidak heran kamu merusak pemandangan. Setelah meninggalkan garis keturunan bangsawan ras naga untuk mengendalikan hukum dunia bawah, kalian semua bahkan bisa dianggap pengkhianat ras naga, kata Long Chen dengan dingin. Baru saja, dalam pertukaran yang solid itu, Long Chen merasakan aura yang familiar. Itulah aura dunia bawah. Bahkan seseorang sekuat penguasa istana tidak akan bisa membedakan aura ini, tapi Long Chen berbeda. Setelah menjadi satu dengan Min Chang Yue dan Leng Yuyan, dia sangat peka terhadap aura dunia bawah. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu pikir kamu siapa yang akan menilai ras naga bawah? Boom! Pakar naga itu meraung, dan semburan ki hitam meletus di belakangnya, menginfeksi ruang ini. Saat seruan naganya bergema di langit dan bumi, seekor naga bawah yang tangguh yang diselimuti oleh ki kekacauan utama muncul dari kegelapan. Saat naga bawah tanah yang gelap mengeluarkan kekuatan drakoniknya yang dahsyat, petir menyambar di seluruh dunia ini, dan hembusan angin setajam silet membelah daratan. Dunia ini seakan menjelma menjadi neraka dunia. Di dalam dunia hitam ini, ahli naga adalah penguasa yang maha kuasa. Sepertinya satu pemikiran darinya bisa membunuh semua orang di ruang ini. Long Chen melihat manifestasi ini dengan kaget. Kekuatan orang ini sepertinya telah melampaui batas Triple Supreme. Tampaknya telah mencapai level lain, level yang belum pernah dia hubungi. Manusia bodoh, kamu akan membayar harga atas kebodohanmu. Kekuatan ras naga gelap bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Saat suaranya bergema di seluruh dunia, bahkan hukum Tao surgawi pun mematuhi perintahnya. Kamu telah melampaui Triple Supreme, tanya Long Chen. 3 tertinggi, hahaha, sebutan yang naif. Triple Supremes adalah sampah di depanku. Ingat namaku, Nether Dragon Tianye. Itulah nama yang akan mengguncang dunia ini. Sedangkan untukmu, nyawamu akan diambil olehku, pemilik nama ini, seru ahli naga saat dia akhirnya mengungkapkan namanya. Yang mengejutkan Long Chen, nama ahli naga ini sebenarnya menyertakan nama keluarga. Biasanya, ahli ras naga hanya memiliki nama tertentu, dan bahkan jika mereka memiliki nama keluarga, itu hanyalah naga. Nama ras naga sangat berbeda dengan nama ras manusia. Ada yang sangat panjang, membutuhkan waktu setengah hari untuk mengucapkannya, sementara ada pula yang hanya terdiri dari satu kata. Namun, terlepas dari panjangnya, tidak satupun dari mereka menyertakan nama keluarga selain naga, karena itu menandakan pengkhianatan. Dalam kasus Nether Dragon Tianye, dia tidak hanya memasukkan Nether ke dalam nama belakangnya tetapi juga menempatkannya sebelum kata naga. Tindakan ini menjadi bukti nyata bahwa ras naga bawah telah sepenuhnya memutuskan hubungan dan mengkhianati ras naga. 9 transformasi naga. Tiba-tiba, Nether Dragon Tianye menghilang. Melihat ini, Long Chen terkejut dan secara naluriah melepaskan cakar di belakangnya. Boom! Tiba-tiba, cakar naga hitam muncul dan mengenai telapak tangan Long Chen. Long Chen kemudian mendengus, merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Setelah itu, ruang di depan Long Chen berputar. Bereaksi dengan cepat, dia melancarkan tendangan kuat dan dengan sempurna memukul cakar naga dengan ujung kakinya. Namun, kekuatan cakar naga mendorong Long Chen mundur, membuatnya terbang di udara. Kekosongan sekali lagi berputar, dan Long Chen menghindar, nyaris menghindari lehernya terjepit. Namun, 3 luka kecil kini merusak lehernya.
Betapa cepatnya. Long Chen menyipitkan matanya. Nether Dragon Tianyi bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan sehingga Long Chen kesulitan mendeteksi sosoknya dan lintasan serangannya. Untungnya, naluri Long Chen telah ditempa melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia bisa menghindari semuanya dengan itu. Kehampaan terpelintir, dan sosok Nether Dragon Tianyi perlahan muncul kembali. Dia memandang Long Chen dengan sedikit kejutan. Saya tidak menyangka kecepatan reaksi Anda cukup cepat untuk mengimbanginya. Aku mulai tertarik padamu. Membunuhmu mungkin lebih menyenangkan dari yang kukira. Nether Dragon Tianyi menjilat darah dari kuku jarinya. Saat dia mencicipinya, matanya berbinar. Darah nagamu sebenarnya sangat murni. Tampaknya ia memiliki latar belakang yang cukup baik. Anak kecil, dari siapa darah nagamu berasal? Katakan padaku dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Sahabat umat manusia, mari kita bekerja sama untuk menghadapinya. Orang ini dikatakan sebagai doyen surgawi, dan hanya dengan bekerja sama kita mempunyai kesempatan untuk mengalahkannya. Suara Yeling terdengar di benak Long Chen. Dia memimpin para ahli ras roh bumi dalam pertempuran melawan para ahli abadi. Meskipun wilayah kekuasaannya ditekan, dia masih sangat kuat. Dengan sisa ras roh bumi, yang berjumlah hampir 100 ahli abadi, mereka bertarung secara seimbang melawan pihak lain. Saat Yeling bertarung, sebagian besar fokusnya tertuju pada Long Chen. Bagaimanapun, pertarungan di pihaknya akan menentukan hasil keseluruhan. Hahaha, biarpun kalian berdua bergabung, itu tidak ada artinya. Apa menurutmu aku takut? Nether Dragon Tianyi tertawa, dan dia tiba-tiba menjadi buram. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak takut jika mereka bergabung, dia jelas bermaksud menghentikan mereka sebelum mereka dapat melakukannya. Armor pertempuran Raja Naga. Teriakan naga yang cemerlang bergema, dan Long Chen ditutupi sisik naga emas yang berkilauan. Kekuatan naga suci kemudian melonjak saat darah naga Long Chen berkobar dengan intensitas penuh. Senior terlalu memandang tinggi dia. Biarkan saya melihat seberapa besar keterampilan yang dimiliki oleh apa yang disebut sebagai doyen surgawi. Cakar naga Long Chen tiba-tiba menusuk ke dalam kehampaan, di mana dua cakar naga berbenturan, melepaskan gelombang kejut yang sangat besar. Pergi dari sini. Mengikuti teriakan Long Chen, Nether Dragon Tianyi ditarik keluar dari kehampaan. Dengan lengkungan sempurna, tangan kiri Long Chen mendaratkan serangan kuat ke wajah Nether Dragon Tianyi. Siapa yang membiarkanmu menjadi sombong? 4409. Telapak tangan Long Chen dengan kuat menamparkan wajah Nether Dragon Tianyi. Meskipun yang terakhir adalah seorang jenius surgawi yang tiada taranya dengan pengalaman tempur yang luar biasa, dia belum pernah menemukan teknik seperti itu sebelumnya. Tamparan surgawi Long Chen secepat kilat dan telah disempurnakan hingga mencapai tingkat kesempurnaan alami. Nether Dragon Tianyi tidak mungkin bereaksi terhadap tamparan sekuat itu. Selama ahli lawan berada dalam jangkauan, teknik ini hampir mustahil untuk dihindari. Itu tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi, bakat, atau pengalaman bertempur. Bahkan Long Chen tidak menyadari kapan dia telah mengasah teknik ini hingga ke level saat ini, sekarang tingkat keberhasilannya mencapai 100%. Karena tidak memiliki niat membunuh, lawan-lawannya tidak dapat merasakan bahaya apapun darinya dan karenanya tidak akan menghindar secara naluriah. Langkah ini dapat digambarkan sebagai teknik yang paling tidak tahu malu dan seperti di dunia kultivasi. Meskipun kekuatan membunuhnya tidak tinggi, efek memalukannya sangat kuat. Itu sangat efektif bagi individu arogan yang lahir dari latar belakang bangsawan, atau mereka yang menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain. Boom! Nether Dragon Tianyi terlempar karena tamparan ini, menabrak beberapa gunung dan menciptakan awan debu yang mengepul. Para penonton, baik sekutu maupun musuh, tercengang. Tindakan Long Chen menamparkan Nether Dragon Tianyi mirip dengan orang dewasa yang menamparkan seorang anak kecil. Mati. Raungan marah Nether Dragon Tianyi bergema dari dalam awan debu, dan bumi meledak dengan ki hitam. Ketika cakar naga raksasa keluar dari ki hitam ini, suasana kematian memenuhi dunia ini. Cakar ini menyerupai tangan malaikat maut itu sendiri. Cakar hantu naga Nether. Sebelumnya, Nether Dragon Tianyi baru saja menguji Long Chen, ingin mempermalukan Long Chen dan membuatnya mati dalam keputusasaan. Namun, tamparan itu memicu kemarahannya, dan dia langsung melepaskan salah satu jurus mematikannya. Cakar pembakaran naga awan. Long Chen juga berteriak, dan seruan naga yang bersemangat bergema sekali lagi. Cakar naga kemudian muncul, memanjang dari perwujudannya. Boom! Saat kedua cakar naga itu berbenturan, semua suara di langit dan bumi terhisap. Setelah keheningan, ledakan besar bergema, membuat dunia menjadi gelap. Bumi kemudian retak, dan retakan tersebut merusak langit akibat tabrakan yang mengguncang dunia ini. Mati. Di tengah semburan angin astral, Nether Dragon Tianyi terbang keluar dan melayangkan pukulan ke arah Long Chen. Dia memulai serangan di depan Long Chen, tetapi saat tinjunya hendak terhubung, dia entah bagaimana muncul di belakang Long Chen. Boom! Tanpa menoleh ke belakang, Long Chen melepaskan tinju di belakangnya.
Dalam ledakan pertukaran yang eksplosif, dia dengan terampil memanfaatkan kekuatan lawan untuk melancarkan tendangan yang kuat. Boom! Kekosongan itu berputar dan runtuh di depan tendangan Long Chen. Namun, tubuh Nether Dragon Tianye tidak lebih dari sekedar bayangan. Dasar sampah kurang ajar. Berani mencemarkan nama ras naga bawah yang hebat, aku tidak akan langsung mengakhiri hidupmu. Aku akan membuatmu menderita hidup yang lebih buruk daripada kematian. Naga neraka Tianye meraung. Tiba-tiba, jutaan bayangannya muncul di seluruh langit dan bumi, mengelilingi Long Chen dalam lingkaran yang menakutkan. Keduanya terlibat perkelahian sengit, tinju mereka bertabrakan di tengah sambaran petir yang membelah udara. Aura mereka yang kuat menimbulkan ketakutan bahkan pada para ahli abadi. Tinju Long Chen menari saat dia bertarung langsung dengan Nether Dragon Tianye. Pertarungan mereka bahkan mengguncang langit dan bumi. Setelah beberapa saat, para ahli abadi terkejut karena mereka tidak dapat memanfaatkan banyak energi Dao Surgawi, karena sebagian besar diserap oleh mereka berdua. Meskipun terjadi rentetan serangan yang intens, tidak ada satupun pertukaran yang menunjukkan tanda-tanda melemah. Para ahli di sekitar pada awalnya memperkirakan stamina mereka akan melemah dalam beberapa menit mengingat intensitas pertempuran. Namun, setelah beberapa saat, aura mereka tidak hanya bertahan tetapi menjadi semakin hebat. Ki darah mereka mengamuk bagaikan lautan luas. Tatapan Long Chen menajam setiap saat, dan keinginan bertarungnya membara dengan kuat. Akhirnya, dia menemukan lawan yang baik untuk diajak berlatih. Nether Dragon Tianye sungguh mengerikan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen bertemu seseorang yang dengannya dia bisa melepaskan armor pertempuran Raja Naga dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Bentrokan berdarah kekuatan murni ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami selama bertahun-tahun. Kemampuan bertarung sepuasnya memicu semangat dalam dirinya, membuat hatinya berkobar. Saat pertempuran semakin intensif, kekuatan Long Chen melonjak ke tingkat yang baru, dan ketepatan serangannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ahli membutuhkan tantangan yang kuat untuk menjadi batu asah dalam menghadapi tantangan. Lebih jauh lagi, batu asah seorang ahli harus memiliki kekuatan yang cukup, jika tidak, tidak akan ada efek tempering yang berarti. Dalam hal ini, seorang ahli yang dapat menimbulkan ancaman fatal bagi Long Chen adalah batu asah terbaik, sama seperti Nether Dragon Tianye yang memberikan tekanan yang sangat dibutuhkan Long Chen. Tekanan kuat ini memicu kebangkitan kedua darah naganya, membuat tekniknya semakin mahir seiring berjalannya waktu. Ketika sampai pada seni penempaan tubuh jiwa naga, Long Chen hanya bisa menavigasi tekniknya sendiri. Pakar naga misterius hanya mampu menyampaikan aspek paling mendasar, meninggalkan sisanya untuk dilihat oleh Long Chen. Menurut ahli naga, semakin banyak yang diajarkan, semakin sedikit Long Chen yang benar-benar mengerti. Bagaimanapun, penguasaan sejati membutuhkan pemahaman pribadi, dan sekarang, dengan rekan latihan yang ideal, terutama dari ras naga seperti Nether Dragon Tianye, darah naga Long Chen berevolusi. Pada awalnya, Long Chen berada dalam posisi yang sedikit dirugikan di bawah serangan Nether Dragon Tianye, dan tekniknya tidak dapat mengalir dengan lancar. Tapi sekarang, mereka bertarung secara seimbang. Pertarungan mereka begitu sengit sehingga tidak ada yang berani mendekati mereka. Puing-puing beterbangan begitu saja, terbawa oleh angin astral yang dahsyat. Nether Dragon Tianye tidak menyangka Long Chen akan mampu bertahan dari serangan ini, tapi dia tidak terintimidasi. Saya tidak menyangka Anda memiliki keahlian. Tapi itu masih belum cukup. Kamu akan segera. Saat dia mencibir, tangan Long Chen menyambar seperti kilat, menamparkan wajahnya dan menyela dia. Siapa yang mengizinkanmu bicara, ejek Long Chen. Ini adalah konfrontasi langsung dengan kekuatan kasar. Meskipun Long Chen sedikit lebih lemah di permukaan, ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk memberikan pukulan serius pada lawannya. Long Chen hanya bertarung dengan cara ini untuk meningkatkan kekuatan darah naganya. Namun, orang ini sebenarnya berpikir bahwa dia telah mengambil kendali pertempuran dan mengetahui kekuatan penuh Long Chen. Dia bahkan rela membagi perhatiannya untuk mengejek Long Chen. Dasar keparat, kemarahan Nether Dragon Tianye, yang perlahan mereda, kembali berkobar. Wajahnya berubah marah, dan sepertinya dia sudah gila. Boom! Manifestasinya meletus, memunculkan naga bawah gelap raksasa yang berteriak dengan ganas. Membuka rahangnya, makhluk itu melepaskan bola hitam yang meluncur ke arah Long Chen. Naga Neidan. Long Chen melompat kaget. Ras naga memiliki Neidan. Kenapa dia belum pernah mendengar hal seperti itu? Bukankah Neidan seharusnya hanya dimiliki oleh binatang iblis? Long Chen langsung merasakan ruang di sekelilingnya mengeras, dia telah dikurung. Naga Neidan ini kemudian menembak ke arah Long Chen, yang hanya bisa mengangkat tangannya dalam upaya putus asa untuk memblokirnya. Itu seperti bintang yang bertabrakan dengannya, menyebabkan daging dan darah meledak. Boom! Sebuah lubang tanpa dasar tertusuk ke tanah, dan sosok Long Chen hilang. 4410. Itulah harga dari kesombonganmu, dasar manusia rendahan.
Keagungan ras naga bawahku yang hebat tidak bisa dianggap enteng, cibir Nether Dragon Tianye. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan meraung, seolah membunuh Long Chen tidak bisa memadamkan amarah yang membara di dalam dirinya. Serangan yang satu ini benar-benar merusak bentuk tanah di sini. Ketika Nether Dragon Tianye meraung di lubang tanpa dasar, suaranya bergema kembali. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang bertarung di kejauhan tercengang. Apakah pertempurannya baru saja berakhir? Saat itu, suara langkah kaki keluar dari lubang. Pupil mata Nether Dragon Tianye mengecil saat dia melihat sesosok tubuh perlahan keluar dari sana. Itu adalah Long Chen, tapi pakaiannya sekarang berantakan, dan ada luka berdarah di sekujur tubuhnya. Dia tampak berada dalam kondisi yang buruk. Namun, tatapan Long Chen sama apatisnya seperti sebelumnya, seolah dia baik-baik saja. Sekarang aku tahu kenapa aku harus membunuhmu. Meskipun Anda berwujud naga, Anda telah sepenuhnya menyimpang dari jalur kultivasi tradisional ras naga. Tidak ada naga yang bisa memadatkan inti, itulah perbedaan paling mendasar antara ras naga dan ras binatang iblis. Ras naga yang sombong tidak akan merendahkan diri serendah itu. Anda berani menyebut diri Anda naga bawah tanah yang hebat, namun Anda telah memadatkan Neidan. Lelucon yang sangat besar, ejek Long Chen. Luka di Long Chen dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Pada saat dia selesai berbicara, lukanya telah hilang. Nether Dragon Tianye terkejut dengan kemampuan pemulihan Long Chen. Namun, saat dia mendengarkan ejekan Long Chen, tatapannya langsung berubah menjadi dingin. Ras naga bawahku yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa dinilai oleh semut sepertimu. Nether Dragon Tianye tiba-tiba bergerak. Saat dia melakukannya, naga bawah dalam manifestasinya juga bergeser, menghantamkan cakar ke arah Long Chen. Boom! Sebagai tanggapan, Long Chen melepaskan cakarnya juga, tetapi Nether Dragon Tianye tiba-tiba muncul di samping Long Chen, cakarnya meraih tulang rusuk Long Chen. Boom! Cakar naga Long Chen bertabrakan dengan cakar naga perwujudan Nether Dragon Tianye. Meminjam kekuatan itu, Long Chen terjatuh ke belakang, ekspresinya tidak berubah saat dia menghindari cakar Nether Dragon Tianye. Kamu tidak lebih dari seorang yang mencoba-coba. Anda bahkan mempelajari kemampuan mereka yang mengganggu. Bodoh sekali, ejek Long Chen. Dia langsung memahami teknik Nether Dragon Tianye. Nether Dragon Tianye benar-benar kuat. Dia bahkan mampu membagi pikirannya, mengarahkan manifestasinya untuk menyerang sekaligus menggunakan teknik gerakan anehnya untuk menyerang dari sudut yang berbeda. Logikanya, ketika dihadapkan pada serangan dari berbagai arah, pakar manapun akan berada dalam keadaan panik, tidak yakin bagaimana harus merespons. Namun, Nether Dragon Tianye telah mengabaikan satu hal. Pengalaman tempur Long Chen tidak tertandingi, dan dia tidak pernah takut akan pertempuran kelompok. Dengan membagi fokusnya menjadi dua serangan, Nether Dragon Tianye secara tidak sengaja memperlambat kedua serangan tersebut. Terlebih lagi, koordinasi antar serangan terlihat cacat. Mungkin jika dia melakukan ini pada orang lain, tekanannya akan cukup untuk membuat mereka berantakan. Tapi tidak dengan Long Chen. Tangan Long Chen tiba-tiba terangkat, menghantam wajah Nether Dragon Tianye lagi dan membuatnya terbang. Di kejauhan, Yeling menganggap adegan ini mengejutkan dan lucu. Dia telah memperhatikan situasi di pihak Long Chen. Sejak awal, dia sudah memutuskan bahwa jika Long Chen dalam bahaya, dia akan mengorbankan dirinya hanya untuk memastikan Long Chen bisa melarikan diri. Bahkan jika seluruh ras roh bumi harus dihancurkan, mereka harus membalas budi ini. Dari awal pertempuran hingga sekarang, Long Chen telah beberapa kali berada dalam bahaya, namun selalu berhasil melarikan diri dengan selamat. Termasuk tamparan barusan, dia telah menamparkan wajah Nether Dragon Tianye sebanyak 3 kali. Eksekusi teknik aneh seperti itu di tengah pertarungan yang intens terasa tidak pada tempatnya dan tiba-tiba, namun juga lucu. Aku akan membunuhmu. Nether Dragon Tianye meraung, amarahnya meningkat setelah ditampar sekali lagi. Dalam sekejap, dia menghilang. Naga bawah hitam dalam manifestasinya mengeluarkan raungan yang nyaring, dan yang mengejutkan Long Chen, Nether Dragon Tianye muncul kembali di dahi naga, dengan cepat membentuk segel tangan. Hati-hati, dia menggunakan kekuatan Doyen, teriak Yeling. Saat itu, lingkaran cahaya sepanjang 10.000 mil muncul di atas kepalanya dan dengan cepat menyusut. Saat hal itu terwujud, Long Chen merasakan hawa dingin, dan sensasi kematian menyelimuti dirinya. Energi dao surgawi yang dikompresi hingga sejauh ini setara dengan setengah kekuatan Sein. Berlari, teriak Yeling dengan panik. Kekuatan seorang Doyen. Dengan kata lain, dia tidak lagi menggunakan kekuatan darah naganya. Bagus. Long Chen sebenarnya santai setelah mendengar peringatan Yeling. Sebelumnya, Long Chen bertarung hanya dengan kekuatan darah naganya. Itu karena pertarungan ini agak spesial. Long Chen melakukannya untuk membersihkan ras naga, sebuah tugas yang dia rasa harus dipenuhi untuk ahli naga misterius itu. Meskipun keduanya secara formal bukan seorang guru dan murid, mereka memiliki hubungan seperti itu, dan Long Chen menganggap tugas ini sebagai tanggung jawab yang tidak dapat dia hindari.
Saat Long Chen berusaha membersihkan faksi tuannya dalam ras naga, dia hanya bisa menggunakan kekuatan darah naganya dan kemampuan surgawi ras naga. Namun, kekuatan Doyen bukanlah salah satu kekuatan ras naga, jadi Long Chen sekarang bisa memanfaatkan jenis energi lain juga. Pedang perang muncul di tangan Long Chen, dikelilingi oleh rune yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, seruan pedang bergema saat Long Chen melakukan 3 tebasan kuat. Dengan setiap ayunan, gambar pedang yang menakutkan merobek langit dan bumi, membubung ke langit. Ketika gambar pedang keempat muncul, 3 gambar pedang sebelumnya menyatu ke dalamnya secara bersamaan. Sayang sekali aku ragu-ragu sekarang. Jika bukan karena itu, saya bisa menambahkan garis miring lagi. Tapi ini sudah cukup. Tatapan Long Chen menjadi tajam saat dia mengangkat pedangnya. Sepertinya dia mencoba membelah dunia ini menjadi 2. Saat pedangnya bergemuruh, rune yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya perlahan-lahan menjadi tembus cahaya, memperlihatkan hamparan bintang yang tak ada habisnya. Di dalamnya, 7 bintang bersinar sangat terang. Cahaya yang semakin kuat dari bintang-bintang ini mencerminkan gelombang aura pedang, yang semakin meningkat intensitasnya seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, retakan mulai muncul di atas pedang itu. Melihat ini, Long Chen menghela nafas. Pada akhirnya, tetap saja tidak bagus. Pedang abadi yang dibuat Guoran untukku masih belum mampu menahan kekuatan bintang. Kapan aku akan mendapatkan senjata suci sejati yang bisa membuatku melepaskan kekuatan penuhku? Pedang ini adalah sesuatu yang dibuat khusus oleh Guoran untuk Long Chen. Yang pertama tidak berusaha membuatnya tajam atau memberinya atribut apapun, satu-satunya tujuannya adalah agar ia mampu menahan kekuatan sebanyak mungkin. Sayangnya, energi astral Long Chen terlalu kuat, dan pedang ini dengan cepat mencapai batasnya. Tebasan naga bawah tanah. Nether Dragon Tianyai meraung, suaranya serak. Ki darahnya yang tadi meluap kini menjadi semakin tipis, seolah-olah seluruh kekuatannya baru saja disedot. Naga gelap bawah membuka mulutnya, dan dari dalam, pedang hitam pekat ditembakkan. Satu pukulan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Split the Heaven 4, Long Chen mengayunkan pedangnya ke bawah, dan bayangan pedang besar di langit akhirnya jatuh. Bintang-bintang di atas bergetar ketika pedang dan pedang bertabrakan di depan banyak penonton yang ketakutan.